1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 23. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datang dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan ini. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Elia, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapi. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Sambil mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depan ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur dan seekor anak kambing, maka dikirimkannya lah itu kepada Saul dengan perantaran Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Demikian firman Tuhan bagi kita. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman ini dalam hidup kita tiap-tiap hari. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Tema kita di minggu ini dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 23, pilihan yang tepat.
jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, memimpin suatu bangsa, entah sebagai presiden, perdana menteri, atau raja, merupakan peristiwa dan kegiatan politik yang umumnya terjadi dalam masyarakat. Dan ini selalu melibatkan penduduk suatu wilayah untuk memilih pemimpin. Seperti kita di Indonesia beberapa waktu yang lalu, kita sudah melalui pemilihan presiden dan pada bulan November kita akan memilih untuk pemilihan kepala-kepala daerah. Tetapi seringkali pemimpin-pemimpin ini tidak memuaskan dan malah kadang mengecewakan, sebagaimana Samuel kecewa dengan Saul yang tidak taat kepada firman Tuhan. Karena itu Samuel diutus oleh Tuhan untuk menjumpai Isai, karena salah satu anak Isai ini telah dipilih Tuhan untuk menjadi raja Israel menggantikan Saul. Firman Tuhan kepada Samuel, "Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Ayat 1 pembacaan kita di pagi hari ini. Tuhan telah memilih. Siapakah yang Tuhan pilih itu? Samuel menilik dengan cermat anak-anak Isai, Bapak Ibu Saudara. Dan Samuel tertarik pada salah satu anak Isai, Eliab, dan mengira dialah yang Tuhan pilih. Sampai-sampai Samuel berkata, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang dulu rapi." Ayat 6 pembacaan kita. Namun ternyata bukan dia yang Tuhan pilih. Samuel bahkan diingatkan Tuhan, "Samuel, jangan kau pandang dia ke paras, jangan kau lihat dia punya perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya." Tuhan katakan kepada Samuel, bukan yang dilihat manusia itu yang dilihat Allah. Manusia itu hanya lihat rupa di depan mata saja, tapi Tuhan melihat sampai kedalaman isi hati. Ayat 7 pembacaan ini. Artinya Bapak Ibu Saudara, bukan Samuel yang menentukan dan memilih Raja Israel, melainkan proses pemilihan ini adalah proses pemilihan dari Allah. Tuhan yang memilih, Tuhan yang menentukan seorang raja bagi Israel. Jadi pemilihan Raja Israel bukan peristiwa politik, tetapi peristiwa teologi. Bukan rakyat, bukan manusia yang pilih, bukan rakyat, bukan manusia yang menentukan, melainkan Tuhan yang pilih dan Tuhan yang tentukan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ini adalah peristiwa teologis. Apa sih bedanya peristiwa teologis dan peristiwa politik? Kalau Samuel yang memilih akan melihat parasnya, akan melihat perawakannya yang tinggi, dan ini peristiwa politik. Tapi Tuhan menolak itu. Tuhan menolak pilihan yang berdasarkan fisik paras. Sebab itu Tuhan bilang, bukan yang dilihat manusia itu yang dilihat Allah. Dan ini peristiwa teologis. Apa yang Tuhan lihat? Bapak Ibu Saudara, Tuhan lihat hati dari setiap orang-orang yang Dia pilih. Ini pelajaran penting bagi kita yang bekerja dan melayani dalam gereja. Bapak Ibu majelis, Bapak Ibu badan pelayanan unsur, Bapak Ibu pengurus-pengurus KSP, Bapak Ibu dipilih Tuhan melalui jemaat. Itu proses pemilihan Tuhan. Banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Dan sedikit pula yang mau bekerja dengan sungguh untuk proses pekerjaan pelayanan Tuhan. Jadi bukan manusia yang pilih kita, bukan Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan yang memilih kita. Tuhan melihat setiap isi hati saya dan Bapak Ibu Saudara. Hati yang Tuhan pilih dalam pekerjaannya adalah hati yang setia, hati yang mau taat, hati yang mau kudus, hati seorang hamba, bukan hati yang sombong, bukan hati yang angkuh, bukan hati yang penuh kebencian, bukan itu.
Tuhan tak pilih orang dengan keangkuhan dan kesombongan. Tuhan pilih orang untuk dia melakukan pekerjaan Tuhan dengan setia, dengan rendah hati. Itu yang Tuhan mau. Kalau ada yang bekerja dan melayani dalam gereja dengan hati yang sombong, angkuh, penuh kebencian, mulai sekarang harus menyesuaikan hatinya dengan hati yang Tuhan kehendaki, yaitu hati yang setia, hati yang taat, hati yang kudus, hati seorang hamba. Apakah di antara anak Yesaya ada yang hatinya cocok di mata Tuhan? Ada. Daud itu yang dipilih Tuhan. Anak bungsu Yesaya ketika dia lewat di depan Samuel, Tuhan berfirman kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Daud menjadi raja Israel dan sejak itu, ayat 13 berkata, berkuasalah Tuhan atas Daud. Sementara itu roh Tuhan yang ada pada Saul berangsur-angsur hilang, Bapak Ibu, sebagai tanda wibawanya sebagai seorang raja sudah berakhir. Daud yang sudah ada di istana Saul mendapat sambutan yang luar biasa dan pujian dari Saul. Ayat 22, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Bapak Ibu Saudara jemaat, pelajaran apa yang kita petik, kita peroleh dari pengurapan Daud menjadi raja oleh Saul? Yang pertama, orang yang Tuhan mau pakai untuk pekerjaannya, orang itu dipilih, orang itu ditetapkan oleh Tuhan dengan melihat hatinya. Dan orang itu harus memiliki hati seorang hamba yang setia, taat, dan hati yang kudus. Tidak hanya kepada Bapak Ibu majelis, kepada para pendeta, kepada badan pelayanan unsur, alat-alat kelengkapan, pengurus-pengurus KSP, tapi saya dan Bapak Ibu Saudara, kita dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar di tengah-tengah dunia ini. Kita ditetapkan Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini, di mana saja kita berada. Maka kalau kita dipilih, kita sudah ditetapkan Tuhan, maka marilah memiliki hati seorang hamba, hati yang setia untuk Tuhan, hati yang mau taat kepada Tuhan, hati yang kudus di hadapan Tuhan. Tidak boleh main-main, Bapak Ibu. Hal yang kedua, pelajaran yang diberikan bagi kita adalah diurapi dan diberikan Tuhan rohnya. Hal ini pernah dilakukan Yesus ketika Yesus mengutus murid-muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus, Yohanes 20 ayat 22. Demikian halnya kita yang bekerja dalam gereja ini. Kita diurapi oleh Tuhan. Kita diberi Roh Kudus oleh Tuhan sebagai tanda bahwa kita bekerja dalam wibawanya Tuhan dan kuasa yang berasal dari Tuhan. Kalau kita kerja sebarang-sebarang, kalau kita bekerja dengan kesombongan dan keangkuhan, kita sedang menggeser wibawanya Tuhan itu. Kita sedang menggeser kuasanya Tuhan itu. Kita mau bilang bahwa terpenting, saya ini sudah yang penting. Tapi kita harus ingat bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara yang dipilih oleh Tuhan untuk bekerja dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini, kita diurapi, kita diberikan kuasa Roh Kudus oleh Tuhan sebagai tanda bahwa ada wibawanya Tuhan bagi kita. Ada kuasa yang berasal dari Tuhan untuk kita. Bagaimana dengan orang Kristen yang tidak jadi majelis, tidak jadi badan pelayanan unsur, tidak jadi pengurus-pengurus KSP? Orang-orang Kristen yang bekerja di kantor, orang-orang Kristen yang bekerja dalam dunia politik, apakah Tuhan berikan rohnya? Apakah Tuhan memberikan wibawanya kepada mereka? Tuhan kasih bagi Daud yang diurapi menjadi raja. Dia memangku sebuah jabatan politik karena menjadi pemimpin rakyat. Daud diurapi, Daud diberikan Tuhan Roh Kudusnya untuk jabatan politik tersebut.
Dan ini menjadi alasan bagi kita untuk terus ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Di mana saja Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu harus ingat bahwa Bapak Ibu saudara sedang diurapi oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara sedang diberikan roh untuk Tuhan, dari Tuhan untuk Bapak Ibu bekerja. Kita diingatkan bahwa wibawa Tuhan ada pada kita. Kuasa Tuhan itu ada pada kita. Jadi jangan sembarang-sembarang dalam melakukan pekerjaan. Bukan soal tempat basah, soal tempat kering. Soalnya adalah kita menjaga wibawa Tuhan itu dengan baik atau tidak. Kita menjaga kuasa Tuhan itu baik atau tidak. Itu soalnya Bapak Ibu. Kalau ada orang datang bilang pendeta, aduh saya terdapat jabatan itu. Kenapa orang itu dapat jabatan itu? Yang saya bilang begini, Bapak bukan soal itu. Soalnya adalah Bapak jaga marwahnya Tuhan tidak, jaga wibawanya Tuhan atau tidak. Pelajaran ketiga, seorang yang dipilih, seorang yang ditetapkan Tuhan adalah seorang yang bekerja untuk melayani, bukan untuk memerintah, untuk berkuasa atas orang lain. Bapak Ibu, Daud sekalipun dia diurapi oleh Tuhan, sekalipun Daud diberikan roh yang berasal dari Tuhan menjadi raja, namun di istana Saul dia hadir menjadi seorang pelayan. Ayat 23, ayat 22, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayan. Kata Saul, pelayan yang dan melayani adalah karakter seorang yang dipilih dan diurapi serta diberikan roh oleh Tuhan. Karena itu orang Kristen dan secara khusus kita semua sebagai warga GKI di tanah Papua yang bekerja dalam gereja ini sebagai majelis, sebagai pengurus-pengurus unsur, sebagai pengurus-pengurus KSP, bahkan panitia-panitia yang Tuhan percayakan kepada kita, kita adalah pelayan dan bekerja melayani umat Tuhan dalam gereja ini. Demikian pula halnya dengan orang Kristen, warga GKI di tanah Papua yang bekerja dan melayani dalam bidang tugas Bapak Ibu Saudara masing-masing. Kita diberikan Tuhan rohnya untuk bekerja dan melayani masyarakat hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena itu bagian ini mau mengingatkan kita semua, mari kita berkomitmen untuk mengerjakan pekerjaan kita dalam gereja, tapi juga di tengah-tengah masyarakat dengan jujur, setia, dan adil. Bukan untuk kehormatan saya dan Bapak Ibu Saudara, tapi hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menjaga wibawanya Tuhan yang Tuhan kasih bagi kita. Kita menjaga roh Tuhan yang Tuhan kasih bagi kita untuk kebaikan umat Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama. Pilihan semua kembali kepada kita Bapak Ibu. Mau mengerjakannya dengan bagaimana? Mau mengerjakannya dengan baik? Mau mengerjakannya dengan jujur? Mau mengerjakannya dengan setia dan adil? Semua pilihan kembali kepada kita untuk mengerjakannya. Dan ingatlah bahwa pilihan Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, pilihannya selalu tepat. Kita orang-orang yang sudah dipilih, kita orang-orang yang sudah ditetapkan Tuhan. Maka ketika pilihan dan ketetapan Tuhan berlaku bagi kita, Dia mempercayakan wibawa dan rohnya untuk menuntun dan menyertai kita dalam pekerjaan-pekerjaan. Tuhan memberkati firman, Tuhan menolong kita semua. Amin. Jemaat diundang berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan, dari segala zaman dan tempat bersama-sama kita